Jadi, walaupun kita sudah divaksin, Ya. tidak serta-merta kita itu bebas, aman Iya, gitu. iya. Jadi tetap harus, patuhi protokol Protokol kesehatan. Telu, loro, siji, tutup lawange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bina Mulia Podcast. Podcastnya sedulur Bina Mulia. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber kita pada hari ini dari Puskesmas Bongas. Mangga Bapak Ibu perkenalkan dulu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Hasan Ridwan, SKM, selaku petugas promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Bongas. Yang sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya juga bertugas di Puskesmas Bongas selaku pemegang program promosi kesehatan. Ya, mungkin rekan-rekan sudah tahu di mana ada Bapak Ridwan Ya. dan ada Bapak Ibu Susanti. Ya. Kita akan tanya-tanya tentang yang saat ini buat gempar ya, karena di sebagian besar wilayah Kecamatan Bongas khususnya Indramayu pada umumnya kita sedang mengalami zona merah di mana dampak COVID-19 ini menyebar luas. Kita langsung tanya saja kepada narasumber kita pada hari ini. Kepada Bapak dulu, Pak Ridwan, sebenarnya apa itu COVID-19? terima kasih. Baiklah, COVID-19 ini pertama kali itu berada di Cina, letaknya di Wuhan ya. Wuhan. Iya, pada tahun 2019. Makanya disebut dengan COVID-19. Iya. Kemudian pertama kali di Indonesia itu pada waktu itu di daerah Depok, kemungkinan waktu itu cuma isinya bukan seperti sekarang ini ya, yang lagi booming ya. Iya. Di situ waktu di Depok itu pakainya A1 karena waktu yang terkonfirmasi itu hanya satu. Itu di daerah Depok ya. Jadi awalnya itu Iya, dari Depok. iya, awalnya dari Depok. Itu juga menurut informasi dari apa ya waktu itu tuh. Kesehatan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan makin semaraknya COVID-19 dan penularannya lebih cepat lagi, makanya sekarang ini kita tetap untuk waspada. COVID-19 ini kemungkinan itu tidak kelihatan ya virusnya. Itu penularannya melalui sentuhan tangan. Oh, dari Iya. sentuhan kulit saja itu Iya, menular. bisa menular. Kemudian dari percikan. Iya, Sekarang baik. apa itu, Pak? Percikan, kemudian kalau kita bicara tidak pakai masker, kemudian kita tidak pakai apa ya, pelindung ya, APD, alat pelindung diri. Kemudian kalau kita bersin, batuk, makanya kita edukasi bahwa kalau batuk itu ada caranya. Tapi jangan seperti ini, batuk tuh ya. Kalau itu tutupnya pakai ini, pakai lengan ya. Harus ditutupnya pakai lengan. Iya, dulu. pakai lengan. Itu untuk mencegah penularan virus COVID-19 itu ya. Jadi untuk rekan-rekan ketahui juga bahwasanya dari percikan ya, air liur kita ya, kalau kita tidak menutup mulut ketika bersin dengan benar, seperti yang dianjurkan kata Bapak Ridwan tadi, itu pakainya siku Pak ya? Iya, Pakai itu tuh. Lengan bagian dalam. Iya, Ya, bagian dalam supaya tidak kemana-mana. iya, Dan itu yang bisa menularkan itu Pak. iya bisa. Tuh, jadi dari air liur kita itu bisa menularkan ke orang-orang terdekat kita, begitu Pak? Iya, Iya, itu Mungkin kalau sekilas tentang COVID-19 19 ya. Mungkin Ibu Susan mau menambahkan tentang COVID-19. Mangga Bu, untuk ditambahkan COVID-19 lebih jelas Jelas ya. lagi seperti apa? Ya, jadi COVID-19 itu merupakan salah satu penyakit menular ya. Sekarang itu menularnya itu lewat droplet namanya. Yang tadi percikan itu namanya droplet. Percikan itu droplet ya, Iya. baru tahu. Secara istilah medisnya itu droplet. Jadi misalkan air liur itu bisa kelihatan. Ini mah nggak kelihatan. Jadi partikelnya itu lebih kecil lagi. Partikel kecil berarti ya? Iya, kecil. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Jadi makanya kita itu harus tetap pakai masker kemana-mana kayak gitu. Oh iya, berarti Terus apa namanya tuh, COVID-19 juga
bisa menyebabkan adanya gejala, ada juga yang enggak. Oh, jadi ada yang COVID itu ada yang ada gejalanya, ada juga yang tidak. Iya. Itu kalau yang nggak ada gejalanya seperti apa, Bu? Nggak ada gejala itu biasanya mereka biasa aja. Seperti orang sehat. Seperti orang sehat, tapi pas dites ternyata positif seperti itu. Kalau misal yang bergejala biasanya kan ada demam, ada meriang kayak gitu, pegel-pegel Iya. seperti itu. jadi- Tapi untuk yang secara spesifiknya mah biasanya kebanyakannya itu ada yang penciumannya itu hilang. hilang. Seperti itu. Salah Kembali satu tanda. tanda khasnya. Tanda khasnya berarti untuk yang terkonfirmasi COVID itu biasanya penciumannya hilang. Iya. Itu kebanyakan. Bu. Iya. Iya. Tapi juga ada yang tidak ada gejalanya. Iya. Itu yang bahaya tidak ada Iya. gejalanya. Jadi Iya. biar bagaimanapun kita tetap harus patuhi prokes COVID-19. Oke, kita sudah mengetahui seperti apa sih yang terkonfirmasi COVID dan tidak. Untuk tentunya kita kan ingin selamat ya. Iya. Semuanya pengen selamat, seluruh keluarga dan masyarakat juga pengen selamat. Gimana sih cara pencegahan untuk COVID-19 ini, Pak, Bu? Enggak dijelaskan. Baiklah, itu masalah tentang gejala itu tadi udah dijelaskan, ada yang spesifik dan ada yang lebih berat lagi. Ini masalah COVID ini dibagi 3. Tadi yang disebutkan pertama tadi tanpa gejala ya. Iya. Itu disebut dengan ringan ya. Ringan. Ada ringan, sedang dan berat itu. Oh, klasifikasinya Iya, gimana? klasifikasinya ada 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat atau yang kritis itu. Iya. Kalau yang ringan itu biasanya tanpa gejala. Ringan. Cukup isoman saja. Kalau yang positif dinyatakan positif ya. Iya. Isoman kurang lebih 10 hari dan berbanyak konsumsi vitamin. Vitaminnya apa saja? Seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc itu. Oh, Iya. Berarti kalau untuk yang terkonfirmasi pencegahannya harus perbanyak vitamin. Iya, itu yang ringan. Yang gejala. Iya. Tapi kalau 10 hari tadi seperti yang Bapak sampaikan itu apakah kumannya sudah mati apakah bagaimana untuk mengetahui kita terbebas atau tidak? Kalau dilihat kalau hasil dari rapid test kemungkinan itu selama 10 hari itu hasilnya non reaktif atau negatif. Oh, berarti insya Allah lah ya. Iya, Insya Allah. iya. Tapi kalau secara PCR atau PCR itu tetap masih ada kumannya. Iya. Tapi tidak hidup apa mati? Itu kalau PCR itu sampai tembus yang mati-mati juga masih sudah terlihatan. Iya. Kalau antigen itu cuma 25% itu tidak kelihatan. Makanya dinyatakan negatif hasilnya selama 10 hari, cukup isoman saja. Berarti pada intinya masih ada itu. Masih ada, iya. Nah, untuk yang gejala gejala sedang itu yang seperti apa? Kalau gejala sedang itu biasanya ada keluhan panas dingin. Panas dingin. Iya, kemudian disertai dengan mual, muntah, itu. Kemudian, tapi berbeda-beda sih ya setiap orang tuh iya. Tergantung mungkin Tubuhnya ya. juga, iya. Ada yang tidak merasakan, sedang juga cuma ada yang pusing saja, cuma batuk pilek saja. Kalau yang sedang itu, iya. Kalau di rapid test itu dinyatakan positif itu. Kalau yang dinyatakan positif tapi sudah ada gejala, kita diobatin saja. Yang pertama tadi kita memperbanyak konsumsi vitamin. Yang kedua misalnya ada keluhan batuk pilek, kita cukup diobati batuk pileknya saja itu. Itu untuk mengatasi apabila terkonfirmasi berarti. Iya, yang dengan gejala tadi. Dengan gejala Iya. Itu harus perbanyak vitamin C, Iya. zinc, dan juga Vitamin D. Vitamin D dan obat batuk kalau ada gejala batuk, apabila panas kasih kita obat paracetamol untuk panasnya. Iya, itu. Kalau yang berat, ya gejalanya biasanya ya sudah saturasinya atau pernapasannya itu kurang dari berapa? 90 itu saturasinya untuk saturasinya, iya. Kemudian lemes, kemudian sampai tidak sadarkan diri, kemudian sesak napas, iya itu harus kita rujuk ke rumah sakit. Berarti itu untuk yang berat, berarti itu sudah susah semuanya. Iya, sudah baik itu pernapasan. Ya. Mungkin lemes dari gerak aja susah gitu. Susah. Bahaya juga untuk yang gejala berat ya. Jadi harus segera konfirmasi ke pihak terkait seperti puskesmas dan sebagainya. Iya. Nah, untuk
apabila kita atau keluarga kita ada yang terkena, itu kita hal utama yang harus kita lakukan itu harus seperti apa dan bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai langkah kita atau keluarga kita yang terkena itu salah. Langkah-langkah yang benar itu seperti apa gitu. Yang pertama, bila kita sudah dinyatakan positif tanpa gejala, kita cukup isoman saja di rumah. Kurang lebih ya selama 10 hari. 10 hari. Kemudian kalau dalam satu keluarga ada yang tidak terkonfirmasi atau yang negatif, kita dipisahkan. Oh, Iya. jadi jangan dicampur. Jangan Iya. dicampur. Nanti kita tertular juga. Itu. Yang kedua, memperbanyak konsumsi vitamin tadi. Vitamin C, vitamin D, dan zinc. Yang kedua, kita harus berjemur ya. Oh, berjemur itu Iya. berpengaruh, Pak? Berpengaruh juga. Itu pengaruhnya dari mana, Pak, kalau kita berjemur saja? Itu berjemur untuk mengandung vitamin D. Oh, Iya. vitamin D. Iya, Iya. tanpa konsumsi vitamin D. Cukup Oh, berjemur tanpa- saja, Iya, iya. Yang didapat dari sinar matahari. Sinar matahari betul. Nah, untuk Berjemurnya yang bagus itu jam 10 ya, jangan terlalu pagi. Oh, iya, iya, iya. Biasanya kan masyarakat kita kan Iya. terlalu awal. Iya. Jadi jam 7, jam 8 itu Udah berjemur, ya. Jadi kalau jam 7, jam 8 itu buat kulit gosong aja, Pak. Iya. Enggak ada efeknya. Nggak ada Emang manfaatnya ya. Iya. Jadi untuk sedulur Bina Mulia yang mau berjemur itu di jam 10, Pak. Iya, jam 10 Jam 10 sampai jam 11. sampai jam 11 itu baru ada vitamin D-nya. Tapi kalau di bawah jam 10 nanti buat kulit gosong aja nanti ya. Ya. Itu kan untuk langkah-langkah yang dilakukan Iya. apabila kita terkonfirmasi. Lalu untuk vaksinasi nih, Pak. Vaksinasi kan ini kita sedang digalakkan oleh pemerintah. Iya, Bagaimana agar masyarakat kita semua ini bisa divaksinasi sebanyak-banyaknya. Iya. Akan tetapi di sini masalah yang dihadapi di lapangan, ya, terkhususnya kita juga Karang Taruna ada laporan dan sebagainya, bahwasanya adanya berita yang beredar, berita-berita hoax tentang masyarakat yang meninggal setelah divaksinasi. Itu sebenarnya vaksinasi itu apa sih, Pak atau Bu? Silakan dijawab. Vaksinasi itu apa? Iya, jadi vaksinasi itu salah satu bentuk ikhtiar kita ya Pak ya. Oh, usaha kita. Iya, ya. usaha kita untuk menanggulangi masalah pandemi ini ya. Oh, iya. Jadi vaksin itu sebenarnya emang virus yang dimasukkan ke dalam tubuh, tapi virusnya itu yang sudah dilemahkan atau yang sudah dimatikan. Kayak gitu. Jadi nanti itu dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian nanti tubuh kita akan merespon terhadap vaksin tersebut. Nah, vaksin COVID-19 itu sekarang sudah direkomendasikan dari 18 tahun sampai dengan lansia. Oh, dari mulai 18 tahun sampai lansia. Iya, Iya. benar. Nah, itu vaksinasi kan berarti virus yang sudah Dilemahkan. Ya. Nah, itu fungsinya dimasukkan ke dalam tubuh kita itu agar apa, Bu? Malah ditambahin kuman. Iya, jadi agar tubuh kita itu sudah bereaksi terhadap vaksin tersebut, terhadap virus tersebut. Jadi misalkan nanti ada si virus COVID-19 itu masuk, jadi tubuh kita itu sudah berespon, sudah kenal istilahnya sama si virus itu, kayak Iya, gitu. iya. Jadi vaksin itu untuk menciptakan kekebalan tubuh di dalam tubuh kita sendiri. Iya. Nah, vaksin COVID-19 itu harus dilakukan 2 kali. Oh, nggak boleh 1 kali saja. Kalau 1 kali nanti kurang efektif, Oh, kurang tidak efektif. istilahnya kurang kuat lah Tidak pertahanan, maksimal, ya? pertahanan Iya, tubuh kita ya. perlindungannya. Seperti itu. Sekarang kan vaksin yang digunakan untuk di puskesmas Bongas itu jenisnya itu Sinovac, Pak. Oh, Sinovac. Jadi Sinovac. yang kita pakai di masyarakat itu Sinovac. Iya, ya? Sinovac dari Bio Farma. Oh, iya. Jadi dilakukan 2 kali vaksin. Dosis pertama itu jarak antara dosis 1 sama 2 itu jaraknya 28 hari. Oh, 28 hari. Iya. Berarti hampir 1 bulan lah ya? Iya, hampir Kalau 1 untuk bulan. vaksin. Berarti kalau kita habis divaksin terus 1 minggu 2 minggu vaksin lagi nggak boleh? Nggak boleh. Itu efeknya apa, Bu? Jadi apa ya? Lebih maksimal itu kalau sesuai dengan yang dianjurkan seperti itu. Harus sesuai dengan prosedur. Iya. Ya? Harus, karena mungkin itu sudah melalui uji klinis. Iya, ya, benar seperti itu sekali. Ya, jadi untuk rekan-rekan yang harus ketahui bahwasanya vaksinasi itu untuk menambah kekebalan imun tubuh kita. Iya.
Jadi kalau tanggapan Bapak Ibu mendengar ada yang meninggal setelah divaksin itu seperti apa? Mangga, Bapak dulu barangkali tanggapannya seperti apa, Pak? Baiklah, sementara ini setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang menerima dengan nanti kekebalan tubuh, Iya. dan ada yang tidak menerima. Ada yang, Iya, itu. Setiap orang kan berbeda-beda. Tapi dari uji klinis, dari 1.000 orang, itu kegagalan cuma 1. Tuh, dari 1.000 orang kegagalannya cuma 1. Istilahnya seperti ini sajalah. Kita istilahnya buka usaha ya. Nggak mungkin semuanya berhasil, pasti ada yang gagal seperti itu. Iya, Ya. seperti itu. Sama Makanya seperti vaksin. iya, sama seperti vaksin. Makanya dengan berita berhoak, kemarin ada laporan-laporan bahwa habis divaksin ternyata meninggal. Ternyata diselusuri dan kita temui orangnya itu belum divaksin. Oh, Iya, itu sama cuma berarti, Pak. iya. Di sini juga sama, Iya. sebenarnya itu terjadi seperti itu. Iya. Jadi, ada yang meninggal bilangnya habis divaksin, padahal belum divaksin sama sekali. Iya, betul itu. Iya, iya, iya. Kemudian yang kemarin tadi pagi juga ada yang laporan bahwa habis divaksin menggigil, mual, muntah, ternyata di hasil PP test Ya. positif hamil. Tuh. Itu. Ya, bahaya juga. Iya. Efek terlalu diam di rumah. Iya. Terlalu diam di rumah ya. Dikira gejala corona, ternyata hamil, aduh. Iya. Ya berkah sih. Iya. Dikirain musibah tapi malah Iya. berkah ya, Pak. Itu emang benar habis divaksin. Oh, Iya, habis iya. divaksin. Tapi hamil. Tapi iya. Aduh, alhamdulillah ya. Nambah rezeki. Iya. Pak, tambahan ya Pak ya. Iya, Iya. Pak. Jadi walaupun kita sudah divaksin, Ya. tidak serta-merta kita itu bebas, aman Iya, gitu. iya. Jadi tetap harus patuhi protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Oh, Ada iya. juga kasus katanya udah divaksin, ternyata pas di Rapid. cek, pas di rapid positif. Itu tuh bukan karena divaksinnya, tapi mungkin saja orang itu sudah terpapar dengan ya. virus tersebut sebelum divaksin. Vaksin. Soalnya kan pas vaksin juga kita nggak ada pemeriksaan rapid dulu kayak iya. gitu. Terus kayak yang tadi nih, yang sama Pak Hasan tadi bilang. Iya. Nah, kalau yang cewek-cewek itu ya, kalau misalkan ada kok saya bulan ini mau vaksin, tapi kok belum datang bulan kayak Iya. gitu. Kita harus inisiatif untuk tes pack terlebih dahulu. Oh. Terlebih dahulu kayak gitu. Iya. Kalau habis divaksin nggak datang bulan. Iya. Berarti jangan ke tesnya jangan tes swab ya. Pak? Iya, tes. Tesnya tes pack. Iya. Iya. Jadi itulah. Jadi jangan pemikiran kita jangan terlalu terbawa situasi yang panik ya Pak ya. Iya, Iya. betul. Jadi ikut-ikut berpikir yang tidak ada istilahnya pengetahuannya, tidak ada medis yang sudah menganalisanya. Iya. Jadi untuk langkah ya, apa namanya? Biasanya kan ada efek yang ditimbulkan dari vaksinasi. Itu ada rekan-rekan saya juga banyak, Pak. Ada yang misalkan pegel-pegel, Iya, pegel, jadinya, ada makan yang terus, ngantuk. lemas, Iya, ngantuk. iya, itu Bahkan seperti itu. ada juga yang tidak on Pak katanya. Oh, gitu. Itu gimana Pak? Apakah itu akan berkelanjutan? Atau bagaimana efek dari vaksinasi itu? Sebenarnya efek dari vaksin itu emang efeknya ada. Setiap obat yang dimasukkan atau setiap vaksinasi yang dimasukkan itu efeknya ada semua juga. Makanya tadi saya disebutkan setiap orang itu tidak semua menerima. Iya. Iya, itu. Tapi kemungkinan kecil sekali ini. Kemungkinan kecil. Iya. Kecil sekali. Emang efeknya seperti itu tadi yang dinyatakan Bapak itu. Iya. Bahwa emang pegel-pegel, ngantuk. Tuh. Iya. Emang kalau itu masalah tidak on, Tidak on. iya itu belum terbukti. Oh, Iya. Jadi Anda yang berita itu hanya mengada-ngada saja yang tidak on itu. Aduh. Jadi jangan sebarkan berita-berita yang tidak jelas asal mulanya ya. Jadi berarti efek itu normal Pak ya? Iya, Wajar. 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 Itu biasanya berlangsung berapa hari Pak? Beda-beda. Beda-beda, Tiap makanya saya tadi disebutkan tadi, tiap orang kan beda-beda. Oh, Iya. kembali lagi ke kita, iya. kekuatan tubuh kita. Ah, ya. iya. Oh, ada yang langsung enggak efek apa-apa. Iya. Ada yang berefek 3 hari. Iya. Tergantung sistem imun yang ada pada tubuh Betul, kita, ya. iya. Iya. Itu Jadi- untuk vaksin ya. Jadi untuk sekali lagi warga masyarakat sedulur Bina Mulia
jangan ada yang berpikiran takut untuk divaksin Pak ya. Betul Iya, sekali. betul. Jadi pemikiran yang sangat salah apabila tidak mau divaksin, karena vaksin itu akan membuat tubuh kita lebih kebal Iya. daripada yang sebelumnya. Ya. Untuk efek samping vaksin tadi ya, Ya. sebenarnya kan biasanya tuh timbul misal demam kayak gitu, menggigil Iya. 2 sampai 3 hari ya. Itu Iya. sebenarnya mah ya reaksi yang wajar kayak Iya. gitu. Kan kalau misalkan anak kecil yang diimunisasi juga kan biasanya Ada kayak yang gitu, panas, ada yang iya. panas, nah Iya, kayak ada yang gitu. tidak. Kalau misalkan terjadi demam, ya udah diobati aja sama paracetamol, atau misal ada batuk ya nanti pakai obat batuk. Jadi intinya mah jangan sampai panik. Jangan sampai panik. Yang bahaya itu kalau misal terjadinya itu setelah disuntik. Setelah disuntik iya, banget iya, tuh. iya. Nah, makanya setiap habis divaksin itu jangan pulang Dulu, dulu. 15 menit. Ditunggu dulu 15 menit. Oh, jangan langsung pulang. Iya. Kenapa jangan? Fungsinya itu biar kita mengetahui adanya shock anafilaktik namanya. Oh. Jadi shock anafilaktik itu setelah diberikan vaksin nanti Iya. tuh dia akan terjadi reaksi alergi. Alergi terhadap komponen vaksin, bisa terjadi sesak nafas, Iya. tekanan darahnya drop, turun secara tiba-tiba, iya. kemudian bisa gatal-gatal, bisa bengkak-bengkak kayak gitu. Itu yang bahaya. Tapi kalau misal terjadinya itu 2-3 hari setelah divaksin Vaksin. itu Aman. masih aman. Masih aman ya. Ya, jadi untuk rekan-rekan ketahui juga bahwasanya tadi seperti yang Ibu sampaikan, ketika kita habis divaksin jangan langsung pulang. Iya, Iya. benar. Aja buru-buru bayi adang ya, kanggo ibu-ibu biasanya Ki. Sing buru-buru bayi balik. Tahan dulu sebentar, berapa menit? 15 menit. 15 menit ya. Karena untuk shock badan kita Bu ya. Kaget lah istilahnya Iya, ya, benar. karena ada benda asing yang masuk. Iya, gitu. betul. Iya. Itu kan untuk vaksinasi ya. Puskesmas Bongas ya selama ini kan sudah berjuang lah untuk para pejuang medis dari awal adanya COVID-19 sampai hari ini. Sudah apa saja kegiatan yang dilakukan selama ini, Bu? Pak, seperti apa sih kegiatan Puskesmas Bongas nih selama pandemi seperti sekarang nih? Sibuknya kayak apa? Iya, Bisa dijelaskan? betul sekali, sangat sibuk sekali. Bahkan sampai petugas kami, karyawan Puskesmas Bongas banyak yang terkonfirmasi. Iya, karena saking sibuknya, terus saking kita Ototnya. iya, saking sibuknya kemudian capek, lupa makan, Lupa sampai istri. lupa istri, iya. Sampai semua karyawan sampai hari ini juga ada yang terkonfirmasi juga. Sampai hari ini masih Iya, banyak masih ada yang orang. konfirmasi Masih ada. untuk karyawan kami. Makanya tetap dengan 5M. Iya. Menjaga jarak, Jaga jarak, mencuci tangan, cuci tangan, Masker memakai masker, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjauhi kerumunan. dan itu mobilitas. mobilitas. Mengurangi mobilitas. Kurangi mobilitas. Kurangi mobilitas. Iya, Iya. itu. Makanya seperti itu ya. Pertama dari timbulnya wabah COVID-19, pertama kita selalu wawar setiap desa pakai ambulan pertama. Wawar menginformasikan bahwa COVID-19 itu ada dan menular. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak kita bekerja sama dengan lintas sektoral untuk penyemprotan. Waktu itu alhamdulillah di wilayah kerja Puskesmas Bongas sudah melaksanakan penyemprotan. Iya, dan yang kedua yang terakhir di Puskesmas Bongas untuk selalu mengedukasi ke masyarakat bahwa COVID-19 itu ada. Itu iya. Mangga kalau menambahkan. Jadi kegiatan ya sama yang tadi dipaparkan oleh Bapak Hasan. Ya selain itu kita melakukan vaksinasi. Vaksinasi dari desa ke desa. Kemudian ada juga di puskesmas pelaksanaannya. Ya kita harapkan masyarakat terutama di wilayah kerja Puskesmas Bongas itu masyarakatnya bisa sadar, lebih bisa berpartisipasi aktif kayak gitu. Pandemi ini bukan masalah tentang kesehatan aja, tapi semuanya, semua sektor, semua masyarakat itu harus berperan aktif dalam menanggulangi masalah ini. Kalaupun misal hanya pemerintah aja, masyarakatnya tidak mendukung, percuma kayak gitu. Iya, betul. Ya, jadi ditekankan lagi kepada sedulur Bina Mulia ini ya, yang masih ya itu hak Anda mau percaya mau tidak, yang penting ikut ikhtiar ya Pak ya. Betul sekali. Betul. Ya, toh ikhtiar tidak ada ruginya, kita tetap prokes, tetap 5M ya.
Jadi kasihan lah untuk para tenaga kesehatan yang sudah ya mungkin satu hari tidur berapa jam Pak ini Pak selama pandemi seperti sekarang. Kalau di puskesmas itu tidak terlalu masalah tidur insya Allah ya. Tapi kalau kegiatan itu mungkin sampai lupa makan. Sampai lupa makan Iya. ya. Yang penting jangan lupa anak, lupa istri, lupa suami. Iya. Ya, tetap intinya tetap semangat untuk para pejuang kesehatan, untuk tenaga kesehatan. Kita lanjut. Bagaimana nih Pak? Kalau misalnya kita nih sudah divaksin nih Iya. 2 kali, tapi masih terpapar, itu bagaimana Pak? Baiklah, saya cuma berbagi ya. Kebetulan saya juga kemarin sudah divaksin 2 kali. 2 kali. Iya. Kebetulan saya pertama sekali tenaga kesehatan. Oh, yang terpapar? Iya. Oh, jadi Bapak ini juga terpapar. Iya. Bahasa dia. Aduh. Kemudian keluarga saya juga ikut semuanya juga terpapar semua. Keluarga kena Iya, semua. keluarga semua. Anak istri Kena Waduh. semua. Oh, Iya. Itu tadi dengan isoman 10 hari alhamdulillah sekarang negatif. Dengan cara tadi, iya. Isoman di rumah saja, jangan keluar kemana-mana. Cuma tadi karena apa aja? Orang metu-metu sedangkan yang ngasih makan siapa? Oh, Tuh, iya. itu pertanyaannya ya. Iya. Kemarin saya Pertanyaan juga. masyarakat. Iya, betul, iya. Negara Singempani. Nah, itu kebetulan saya dikirim juga cuma di pintu saja. Oh. Nggak ada yang boleh masuk. Dikirim di depan pintu. Iya. Jadi kayak kasih makan ayam. Iya, betul. Makanya jangan sekali. Makanya kita tetap harus 5M tadi atau 3M atau 4M tadi. Iya. Yang penting jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker itu. Itu sangat perlu sekali. Makanya vaksin tadi disebutkan Tidak bahwa menjamin. iya tidak menjamin. Tapi Tidak setidaknya kalau sudah divaksin lebih kebal. lebih Iya. kebal itu, iya. Iya, iya, iya. Nah, ada juga pertanyaan masyarakat yang seperti ini, Pak. Nanti misalkan divaksin mati, Pak, dari pemerintah sing tanggung jawab ya, Pak. Pertanyaan seperti itu tuh selalu ada, selalu Iya, banyak betul. di kalangan masyarakat kita. Itu bagaimana sebenarnya, Pak, untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Betul sekali, pertanyaan masyarakat emang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa Iya, cerdasnya. iya. Apalagi dengan sekarang lagi berita hoak banyak sekali tentang bahwa setelah divaksin sampai tidak bisa berjalan, setelah divaksin sampai meninggal dunia. Iya, betul. Itu emang kejadiannya sangat-sangat Di luar batas nalar. iya itu betul. Iya. Betul sekali. Menambahkan, Mas. Jadi tadi kan udah itu ya divaksin 2 kali tapi tetap terpapar ya. Iya. Itu mungkin saja karena beban kerja kita yang terlalu berat menyebabkan sistem imun kita yang turun, Iya. drop kayak gitu. Tapi apa namanya tuh? Kalau untuk yang di masyarakat gitu, yang udah Iya. 2 kali itu belum ada sih laporan ke kita. Belum ada Mm-mm. laporan. Sampai yang meninggal itu Sampai belum yang, ada. Untuk khususnya tadi di wilayah kerja Kerja puskesmas Iya, Bungas, puskesmas iya. Bungas. belum ada ya. Jadi yang suka mengada-ngada mati terus divaksin ya berarti berita bohong besar itu ya. Iya, pokoknya yang apa ya, yang harus kita lakukan itu setelah vaksin ya tetap patuhi 5M Iya. dan terus meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara makannya yang benar, yang sehat, olahraga, Iya. minum vitamin Vitamin. kayak gitu. Iya, iya. Jangan sampai drop lah kondisi badannya. Betul, betul. Jadi yang sudah divaksin 2 kali deh, nah apa masih kena? Ya mungkin kalau sudah divaksin dia lepas masker, tidak menjaga jarak, betul. kembali lagi ke pola hidup yang tidak prokes itu kayak bisa nanti terkena lagi juga walaupun Iya, sudah betul. divaksin ya. Ya, ya, ya. Jadi untuk masyarakat jangan terlalu berpikir negatif lah tentang vaksin. Apalagi tadi yang bilang apakah pemerintah mau tanggung jawab setelah divaksin mati. Kita juga mungkin tenaga kesehatan juga kalau bisa ngomong gini, apakah ibu juga mau memberikan apa setelah divaksin ibu hidup? Ya, jadi seperti itu. Jadi kita ikuti saja anjuran yang sudah diberikan karena ini memang COVID-19 ini masih ada dan masih ganas. Kita sekali lagi percaya tidak percaya itu hak Anda. Kita tetap ikuti ikhtiar dan anjuran-anjuran pemerintah, tenaga kesehatan itu yang sudah diberikan kepada kita sebagai warga masyarakat seperti itu Pak ya. Betul Iya, sekali. betul. Oke,
Mungkin itu saja untuk perjumpaan kita hari ini bersama nakes atau tenaga kesehatan dari Puskesmas Gomas. Apa yang bisa ambil, kami harap rekan-rekan sedulur Bina Mulia bisa mengambil sisi positifnya dan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa 5M. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.